bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarutan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini, ya Rasulullah ini saya jejerkan, ternyata yang nggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak kudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok, sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya ada dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, dan yang mulai ribet dunia. Mulai ribet jadi. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh, ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu iman. Ini khazanah ya, jadi saya mohon